Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati segenap jajaran wakil rektor dan yang kami hormati segenap dewan dosen dan seluruh mahasiswa mahasiswi serta seluruh pegawai staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, juga nikmat iman dan Islam sehingga bisa menunaikan sholat zuhur di awal waktu dalam keadaan berjamaah di masjid, yang semoga ini menjadi amal yang diridhoi dan diterima oleh Allah serta menjadi salah satu penyebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita keteladanan yang sempurna, yang secara khusus di antara bentuk keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada pada 10 terakhir di bulan Ramadan, para sahabat itu telah hafal kebiasaan beliau. Demikian juga istri-istri beliau hafal kebiasaan Nabi bagaimana ketika berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Yang dalam satu riwayat yang dibawakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal asyru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau itu disifati dengan 3 sifat. Yang pertama syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Yang kedua wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Kemudian yang ketiga wa aiqadha ahlahu, beliau mengajak serta keluarganya, membangunkan keluarganya untuk sholat malam atau sholat tahajud, untuk menghidupkan malam pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Syadda mi'zarahu menurut penjelasan para fuqaha juga para muhaddisin adalah satu kinayah atau kiasan bahwa Rasulullah pada 10 terakhir di bulan Ramadan itu lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam melakukan ibadah, lebih semangat lagi di dalam melakukan ibadah dan amal soleh. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, itu mengandung makna bahwa di 10 terakhir di bulan Ramadan Rasulullah sedikit tidurnya. Diisi dengan apa kok sedikit tidurnya? Di antaranya adalah terus melaksanakan sholat, terus tilawatul Quran,
memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa. Karena itu dikenal dengan ibadah iktikaf. Bahkan menurut catatan sejarah, sejak syariat puasa Ramadan diturunkan Allah pada tahun 2 Hijriah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semenjak itu pula sampai akhir hayatnya Nabi, beliau pada 10 terakhir di bulan Ramadan itu iktikaf. Siang di masjid, malam di masjid, tidak keluar-keluar kecuali hajah, kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak. Siang di masjid, malam di masjid. Bahkan ketika ajal beliau itu dekat, maka iktikafnya Nabi itu tidak 10 hari, bahkan 20 hari. Siang di masjid, malam di masjid, pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Berarti kalau kita nyuntuh dengan sempurna itu mestinya kampus prai misalnya ya, nang sawah prai, nang kantor prai, nang sekolah prai ya, dan semuanya siang di masjid, malam di masjid ya, yang dikenal dengan ibadah iktikaf ya. Jika kita belum bisa seperti itu, paling tidak kita bisa mengambil iktikaf dalam makna umum. Nek kajian fikih itu ada iktikaf khusus dan ada iktikaf umum. Nek iktikaf khusus itu pada malam ke-21 Ramadan itu masuk masjid, siang di masjid, malam di masjid, dan tidak keluar dari masjid itu kecuali ada hajah yang mendesak. Keluarnya baru setelah akhir Ramadan. Bahkan menurut mazhab Hambali sampai menjelang sholat Idul Fitri baru keluar dari masjid itu. Itu iktikaf khusus ya. Iktikaf khusus. Nah, ini iktikaf umum, iktikaf dalam makna umum ini ndak ada batasan minimal, ndak ada batasan maksimal. Di setiap kita masuk masjid kemudian kita iktikaf, niat iktikaf luzumus syai' ya, menetapi sesuatu dalam rangka untuk taat kepada Allah, hanya 5 menit, 10 menit, setengah jam, atau hanya malamnya saja, kalau tidak bisa siangnya, itu juga sudah dianggap iktikaf dalam arti umum atau umumnya iktikaf. Itu umumnya iktikaf. Nek ten mriki ketinggalane sing milih umume iktikaf ya. Termasuk kula Ustaz Kufi nggih, umume iktikaf. Ana sing gak umum belas ya. Lah, kenapa kok sampai Rasulullah melakukan hal demikian? Setidaknya ada 3 alasan ya. Alasan yang pertama adalah karena 10 terakhir bulan Ramadan itu penutup 10 awal dan 10 yang kedua. Sedangkan innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal itu berdasarkan penutup akhirnya ya. Kalau kita mungkin 10 awal agak kendor ibadahnya, 10 kedua agak kendor tilawahnya, sholatnya, sodakonya, kok 10 terakhir ini full-fullan, istilahnya gaspol tanpa rempol ya, maka insya Allah penilaian akhirnya itu di akhir ini, innamal a'malu bi khawatimiha, justru itu nanti yang sempurna. Karena seluruh amal itu berdasarkan apa itu pamungkasan akhirnya.
Alasan yang kedua, karena puncak keistimewaan Ramadan itu ternyata pada 10 terakhir. Apa di antara yang menjadi penguatnya? Karena di 10 terakhir itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Qadar yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Yang setiap orang-orang beriman kalau memahami benar keagungan dan kemuliaan malam Qadar, insya Allah dia 10 terakhir di bulan Ramadan ini akan betul-betul semangat ibadahnya. Dia akan memperbanyak sholat, tidak sebagaimana sebelum-sebelumnya. Karena menurut tarjih Muhammadiyah itu ada sholat sunnah yang bisa diperbanyak tanpa ada batasan jumlah rakaat, yang dikenal dengan sholat sunnah mutlaqah. Bisa siang, bisa malam. Apalagi kalau 10 terakhir di bulan Ramadan kok ia sanggup melakukan malamnya, lebih istimewa. Karena sholat sunnah mutlaqah itu adalah salah satu sholat sunnah yang dikerjakan dalam rangka untuk taqarrub illallah, menambah pahala, menggugurkan dosa. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan tidak ada batasan jumlah rakaat. Di antara yang menjadi dasar adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ketika beliau diajangi ombo oleh Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan kepada beliau, mintalah kepadaku untuk aku mintakan kepada Allah. Kemudian sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini meminta dan menjelaskan permintaannya kepada Rasulullah, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Sesungguhnya aku hanya meminta kepada panjenengan saged menemani panjenengan masuk surga. Saat itu Rasulullah mengatakan, au ghairadz, mungkin ada permintaan yang lain. Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab ini menjawab, mboten wonten. La, ya, saya hanya ingin inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya hanya ingin saged ngrencangi panjenengan mlebet surga wahai Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu bisa menemani aku masuk surga dengan cara memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud adalah maksudnya memperbanyak sholat, ya, memperbanyak sholat. Ini yang ahli fikih menyebut dikenal sebagai sholat sunnah mutlaqah. Bahkan secara keumuman ada juga dalam hadis riwayat Muslim yang di situ menunjukkan juga muara utamanya itu memperbanyak sholat. Mangkoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang pada malam Qadar itu berdiri beribadah atas dasar iman dan ikhtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, seluruh dosa-dosanya yang lalu itu diampuni oleh Allah. Kata-kata qoma lailatal qadri ini seluruh ibadah dalam malam Qadar. Bisa tilawah, bisa doa, bisa zikir, bisa istighfar, bisa sedekah, ya. Namun juga bisa bermakna memperbanyak sholat, karena rata-rata ketika Al-Quran dan hadis itu menarasikan tentang masalah sholat, diksi yang dipakai adalah qoma yaqumu qiyaman, ya, yang menunjukkan adalah menegakkan sholat.
Apa keagungan malam Qadar sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada kita untuk mencarinya, untuk memburunya, untuk mengincarnya dengan sabdanya taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, burulah, incarlah malam Qadar itu pada 10 terakhir pada bulan Ramadan. Yang berdasarkan hadis ini dan dalil-dalil yang lain itu muncul simpulan malam Qadar itu pasti turun setahun sekali, dan pasti turun di bulan Ramadan, dan pasti turun di 10 terakhir di bulan Ramadan. Bisa turun di malam ganjil, bisa turun di malam genap. Jumhur ulama berpendapat turunnya malam Qadar di malam ganjil. Yang 1 tahun dengan tahun berikutnya atau sebelumnya itu bisa jadi berbeda-beda. Mungkin untuk tahun ini turun tanggal 29, tahun lalu mungkin turun tanggal 21, tahun yang akan datang mungkin turun tanggal 25, tahun berikutnya mungkin turun 23. Pokoknya malam-malam ganjil. Ini pendapat mayoritas ulama. Tapi bisa juga dimungkinkan turun pada malam genap menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Bisa juga turun di malam genap. Sehingga memang nek kita pengen dapat yo kabeh, yo genap, yo ganjil, seperti itu. Nah, setelah itu dikumpulkan Bapak Ibu dalil-dalil tentang dahsyatnya malam Qadar, keagungan malam Qadar. Itu ketemu sampai ada 7 keistimewaan malam Qadar. Yang pertama, malam Qadar itu disifati dengan malam turunnya Al-Quran, dan ini sudah keistimewaan. Quran surat Al-Qadar ayat 1, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Juga Quran surat Al-Baqarah ayat 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fil Quran, sampai akhir ayat itu. Yang kita sudah hafal juga maknanya itu, bahwasanya bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Mungkin di antara kita itu bertanya-tanya, kenapa hanya Ramadan saja yang disebut diturunkannya Al-Quran, padahal Al-Quran itu juga dimungkinkan turun pada bulan Muharram, juga bulan Rajab, bulan Rabiul Awal, Jumadal Ula, Jumadah Saniyah. Ada penjelasan menarik yang dikutip oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, yang beliau mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang Ibnu Abbas mengatakan, menjelaskan ayat itu, beliau itu mengatakan lil Qur'ani tangzilani nuzuluhu jumlatan wahidatan wa nuzuluhu munajjaman wa tadrijian, bahwa Quran itu mempunyai 2 kali tahap penurunan. Yang pertama, Quran itu diturunkan secara lengkap 30 juz 114 surat. Dari mana ke mana? Min lauhil mahfud ila baitil izzah ila sama'id dunya. Dari lauhul mahfud ke baitul izzah atau langit dunia, itu Quran turun secara lengkap 30 juz 114 surat. Kapan itu terjadi? Pada malam Qadar. Sedangkan malam Qadar itu terjadi pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian tahap yang kedua, Quran itu turun secara beransur-ansur. Minas sama'id dunya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
dari langit dunia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memakan waktu 23 tahun. Sebagian ulama menyebut 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, atau sebaliknya 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Dan Quran turun secara beransur-ansur ini juga pada bulan Ramadan saat Rasulullah bertahanus di Gua Hira, yakni tanggal 17 Ramadan. Sehingga kemudian ada orang yang memeringati nuzulul Quran tanggal 17. Dan itu juga tidak salah. Wong itu dirujukkan Quran turun secara beransur-ansur. Nek secara lengkap di 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, jika Quran itu turun pada malam Qadar, ini sudah keistimewaan tersendiri yang seharusnya memotivasi kita di bulan Ramadan ini. Kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Sehingga di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan. Enggak ya, enggak di sini ya. Soalnya saya kemarin enggak datang ya. Bagaimana sahabat itu seperti Abdullah ibnu Mas'ud itu setiap 3 hari khatam sekali. Ada sahabat Ubay bin Ka'ab setiap pekan khatam sekali. Ada di antara sahabat yang lain setiap 10 hari khatam sekali. Pertanyaannya, kita itu wis khatam napa dereng ngoten terusan ya. Sampai kita itu belum khatam, ya ini mumpung masih ada tersisa 5 atau 6 hari ini. Kita ini lereni moco HP, banyak membaca Quran ya, banyak membaca Quran. Paling tidak ya khatam sekali lah Ramadan itu. Mosok Ramadan juga enggak khatam-khatam. Pertanyaannya lapo ae dhewe iki ya. Mosok kok maca HP tok ae. Kan seperti itu. Paling tidak minimal khatam sekali ya. Minimal itu. Syukur-syukur 2 kali atau sampai 3 kali. Penting baca Quran itu. Kita jangan ikut-ikutan orang sing aslinya males cuma bawatan gak males dengan ucapan begini biasanya. Sing penting iku ngamalno Quran, gak kok maca Quran. Gayahe kan ngono piye? Gayahe wong males, ya gayahe wong males. Padahal kita baca Quran itu juga ngamalno dawuhe Nabi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Quran kelak akan datang pada hari kiamat dan menjadi pembela bagi sahabatnya. Ini diperintahkan Nabi untuk membaca. Sehingga di bulan Ramadan itu Nabi kan tadarus Quran juga, bahkan bersama malaikat Jibril. Yang kedua, keagungan malam Qadar itu bisa dilihat bahwa pada malam Qadar itulah saat rincian takdir. Jadi malam Qadar itu malam perincian takdir. Artinya takdir 1 tahun ke depan, termasuk juga kaitannya rezeki kita, kaitannya ajal kita, itu dirinci pada malam Qadar. Imam Nawawi menyebutnya sebagai at-takdiru as-sanawi, takdir tahunan, takdir tahunan. Dalilnya Quran surat Ad-Dukhan ayat 4. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam Qadar itu dirinci segala urusan takdir. Sehingga kalau kita 10 terakhir di bulan Ramadan ini kok kemudian kita bersemangat beribadah, menghidupkan malam untuk beribadah ya, kita itu punya harapan besar. Mudah-mudahan takdir yang ditetapkan oleh Allah untuk kita itu takdir yang baik. Jika ada takdir yang buruk, mudah-mudahan diubah dan diganti oleh Allah dengan takdir yang baik. Sapa sing misalnya durung kawin ngene iki ya, terus 10 terakhir di bulan Ramadan itu kemudian memperbanyak doa kepada Allah. Ya Allah, berilah saya jodoh, istri yang cantik, yang agamanya dan akhlaknya baik,
anak tunggal, bapak ibunya kaya raya dan sakit-sakitan, dongane direwinci ngono, bolak-balik donga ngono ae, dan ternyata doa itu betul-betul dikabulkan oleh Allah. Ya, Idul Fitri, setelah Idul Fitri sepekan dapat jodoh beneran, wis cantik, agamanya baik, anak tunggal, bapak ibunya kaya raya lagi. Baru sebulan menikah bapak ibunya itu sakit dan akhirnya opname ke rumah sakit. Baru 3 hari orang mertuanya itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal. Dia dapat anaknya dan hartanya. Soporo ya, soporo ya Pak ya, soporo ya. Ini kan berarti makbul doanya pada perincian malam qadar, yang itu adalah perincian takdir. Karena takdir kalau kita buka itu dalil-dalil secara zahir itu memang bisa berubah takdir itu. Di antaranya Quran surat Ar-Ra'd yang berbunyi yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah itu menghapus apapun yang Ia kehendaki dan menetapkan apapun yang Ia kehendaki. Karena yang berhak mengubah takdir hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan yang ketiga, malam qadar itu disifati dengan malam yang penuh berkah. Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mungdzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Sedangkan berkah itu maknanya ada 3. 1. Az-ziyadatu wan nama', bertambah dan berkembangnya kebaikan. Yang ketiga yang kedua as-subut wal luzum, tetapnya dan langgengnya kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Sehingga hidup yang berkah itu ya 3 ini, ya, kebaikannya bertambah berkembang. Ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kan pahalanya bertambah dan berkembang, Bapak Ibu. Kemudian juga ada berpeluang kebaikan iman dan Islam itu subut, langgeng dan tetap. Sampai kapan? Sampai menutup mata, sampai diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Juga istimewanya bahagia, sehingga hidup ini bahagia terus. Apakah bisa hidup bahagia terus? Bisa. Saat dapat musibah sabar, saat dapat nikmat syukur, itu hidup bahagia. Hidup bahagia, dan itu hidup yang berkah. Keistimewaan yang keempat, malam qadar itu juga disifati sebagai malam yang penuh sesak. Lailatul Qadar bermakna Lailatul Qadri, yakni malam yang sempit, malam yang sesak. Kenapa kok disebut malam yang sempit dan malam yang sesak? Karena pada malam Qadar itu para malaikat itu turun ke bumi, sehingga bumi ini penuh sesak dengan malaikat. Bahkan turunnya malaikat itu dengan diksi pilihan kata tanazzal, tanazzalul malaikah, itu turun secara berdesak-desakan. Bahkan yang turun tidak hanya malaikat biasa, tapi juga warruhu fiha, malaikat Jibril. Sedangkan malaikat Jibril itu aminun fis sama, makhluk yang paling terpercaya di langit. Malaikat Jibril itu sayyidul malaikah, penghulunya seluruh malaikat. Itu juga turun pada malam qadar. Dahsyat banget Bapak Ibu. Nah, turunnya malaikat itu membersamai turunnya rahmat, membersamai turunnya ampunan, sehingga mereka yang beribadah pada 10 terakhir di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, insya Allah dia berpeluang mendapatkan rahmatnya Allah, juga berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keistimewaan yang kelima, ya, kelima, malam qadar itu disifati dengan malam yang salam.
Salam itu mengandung makna keselamatan.